Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bermuajahah kembali hapunten malam Senin, malam Selasa kamari maka Malang. Kebetulan ada study tour anak-anak sekaligus ke Universitas Brawijaya plus studi banding ke Pesantren Al-Izzah. Ternyata kalau dikelola luar biasa, animo masuk pesantren teh banyak Pak. Jadi ada pesantren yang masuknya 45 juta Pak, tapi sudah inden 2-3 tahun. Jadi anak SD kelas 4 sudah daftar. Jadi luar biasa, padahal masuknya 45 juta. Luar biasa. Bahkan 5 bulan atau 6 bulan yang lalu saya juga ke Malang. Etama masuknya 2 kali lipat, 80 juta Pak. Bulanannya 4 juta. 2-3 tahun itu sudah penuh pendaftaran. Keistimewaannya satu, jaminan mutu dan pelayanan. Kuncinya Pak, kuncinya di pelayanan gitu. Jadi maknanya bahwa ajaran Islam yang mulia kalau dikelola secara baik, harga nomor 2 gitu. Bahasa kita ayah harga mawa rupa Pak. Harga kopi ada harganya sampai 50.000 sagelas, tapi aya nu hargana 25.000, bahkan harganya ada yang 2.000. Kopinya sama, tapi disajikan di tempat dan dengan penyajian yang berbeda. Gitu Pak. Maknanya ini Pak. Makanya kalau Islam disajikan dengan penyajian yang baik, sebetulnya akan memberi sebuah kekuatan yang luar biasa Pak. Oh, jangan berarti kalau begitu mah pesantren kerno baleunghar, henteu juga. Bahkan mungkin mereka lebih dermawan gitu. Yang 80 juta itu Pak, yos iya mah ya, minimal jadi pencerahan lah bahwa ada dunia yang begitu gitu ya. Itu ternyata memberi beasiswa full kepada anak didik. Nggak tahu hilap deui nah 3%, nah 5% dari jumlah total yang masuk. Di lamun 100 orang berarti 3%-nya 3 orang. Itu bukan sekedar SPP, makan pakaian anaknya di pasihan standarna Pak, sendalna gitu. Jadi berarti enggak, mereka justru sudah mempersiapkan sistem
sistem. Bahwa yang tidak mampu juga mereka terima. Tentu ada persyaratan. Leres teu mampu ditingali ka bumina, tingali kondisina gitu. Hadirin sekalian, karena memang proyek menyiapkan generasi Pak, memang harus menyentuh semua pihak. Gitu. Orang Islam itu harus takut meninggalkan generasi yang lemah. Harus takut. Nah tentu Pak, keinginan orang tua, nah ini yang memang salah satunya menentukan juga tipe seperti apa pengelolaan sekolah pesantren. Nah, kita mah belajar tentang sistem aja, gitu, ya. Jadi nu mahal wae diburu, piraku nu murah henteu diburu Pak. Kan bicaranya kelebihan. Ya teh sami-sami sangu, sami-sami daging. Kunaon nu ieu mah rame, nu ieu mah. Nah, padahal sami gitu. Nah, berarti ada apa? Nah, itu aja. Nambihan ilmu, Pak. Bapak Ibu, kita ngobrol eta heula nya. Uyas. Hadis nomor berapa? 13 ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu absus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalamin, akhrajahu Tirmidzi wa shahahahu. Ini hadis sudah familiar ya, sudah tahu. Ini hadis amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Di ujung hadis, tadkhulul jannata, kalian dipastikan masuk surga bisalamin, dengan selamat, Syaratnya, nah ini yang di awal disampaikan oleh Rasulullah. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, absus salam, sambungkan tali silaturahmi. Ke bawah. Absus salam, sebarkan salam. Usukana tuangan Pak. Wasilul arham, sambungkan tali silaturahmi. Wa'at imut ta'am, berikan makanan. Bahasa kita apa berikan makanan teh Pak? Nyuguhan. Naon deui? Traktir, mentraktir. Wasallu bil laili, salatlah di waktu malam. Wanasu niyam, waktunya manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalamin, dijamin masuk surga dengan selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kunci masuk surga itu disampaikan oleh Nabi absus salam. Nasrus salam ala may ya'rifuhu wa ala man la ya'rifuhu. Menyebarkan salam baik kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Ada sahabat namanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ini mengajak sahabat yang lain jalan ke pasar. Mengajak jalan ke pasar. Gitu. Setiap ketemu orang di pasar, kalau dipastikan, karena itu mungkin karena itu mayoritas Islam tahu. Jadi dia mengucapkan salam ke tiap pedagang, gitu, ke tiap pedagang, gitu.
aya tukang mengucapkan salam, ada tukang sayuran mengucapkan salam, ada tukang korompong sugan teh Pak di urang wungkul di zaman Nabi ge geus aya tukang korompong teh mengucapkan salam gitu ya. Terus muter pasar besokna teh kitu deui sampai sahabat yang mengikutinya heran, Ibnu Umar saya ikuti Anda beberapa hari datang ke pasar mencari kebutuhan, enggak nawar barang oge, enggak mau apa kau ke pasar? Ternyata ini Pak absus salam. Jadi ngahajakeun Ibnu Umar. Kenapa ke pasar? Karena berkumpulnya orang di pasar. Jadi ngahajakeun gitu. Ini luar biasanya mengamalkan ajaran Nabi sampai begitu. Coba Pak, lamun di pasar Ciamis, mun di Cikurubuk wala. Karena ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan tidak kau kenal. Nah, di zaman Nabi ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, ayul islami khair, Islam bagaimana dengan kriteria Islam terbaik. Ternyata di antara ciri orang Islam terbaik itu adalah wataqra'us salam ala man arabta wa ala man lam ta'rif, mengucapkan salam kepada yang dikenal atau tidak dikenal. Jadi itu standar orang Islam terbaik Pak, mengucapkan salam. Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad itu menyatakan bahwa Ibnu Umar menyatakan idza salam tapa asmi, kalau kita mengucapkan salam hendaklah harus diperdengarkan. Maknanya diperdengarkan itu harus keras sampai yang diucapkan salam mendengar. Pak asmi, kalau kita mengucapkan salam keras gitu, fa innaha tahiyatum min indillah, sebab salam itu hakikatnya penghormatan dari Allah. Jadi salam itu penghormatan dari Allah. Makanya di surat An-Nisa 86, wa idza huyyitum bitahiyah, kalau kalian dihormat dengan satu apa penghormatan di sini? Salam. Jadi hakikatnya salam itu adalah penghormatan yang sumbernya dari Allah. Coba Pak, nggak hebat kumaha orang ketemu kita mengucapkan assalamualaikum, keselamatan bagimu. Coba kita didoakan jadi orang yang wah Pak, hoyong kenging doa kasalamatan teh kudu mayar. Ya, ini mah orang dengan kesadaran tanpa disuruh, tanpa pamrih, tanpa menuntut apapun. Ini, makanya itu tahiyatum minallah. Makanya harus keras. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah menyatakan la tadkhulul jannata, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Jadi syarat masuk surga itu yang pokok adalah iman. Tapi wala tu'minu, kalian tidak mungkin disebut beriman hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai. Kan
orang mukmin dengan mukmin lain kas jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idastaka minhum adun, kalau satu tubuh sakit maka tubuh yang lain merasakan. Sakitnya saudara kita karena tertimpa gempa di Cianjur, nah kita juga merasakan, sehingga mengirimkan sigab ya. Nah, tuh laporan dari Ciamis saja berapa? 80 lebih ya. Wah, luar biasa. Dari 400 berarti hampir 20%. Luar biasa Ciamis. Kali 3.000 juta. Wah, luar biasa. Itu bentuk adalah tahabu yang dekat. Kalau ke Turki jauh. Mungkin orang PP. Minimal kalaupun tidak berdoa. Berdoa. Karena gitu kemusliman kita dipertanyakan manakala kita tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Man lam yahtam bi amril muslim falaisa minna. Yang tidak peduli dengan urusan kaum muslim itu bukan umat kami. Sekitar 16.000 orang tewas Pak, Turki, dan 16.000, ya Allah. Ini goncangan tidak seberapa. Ya tidak seberapa, tapi bagi kita mah jadi seberapa Pak. Cianjur katanya yang merusak hanya 15 detik ya, 15 detik, jadi tidak sampai 1 menit. Wah, pembangunan yang lama gitu, gedung-gedung pencakar langit dalam waktu sekejap Pak. Kenapa katanya orang mukmin begitu? Ya di dunia mah kemarin kita sampaikan sama Pak, dunia mah tempat beramal gitu. Kalau orang mukmin begitu musibah, kalau orang melanggar namanya ujian, kalau orang maksiat namanya siksaan. Jadi siksaan, ujian, musibah. Bagi orang yang soleh musibah, bagi orang yang maksiat teguran, ditegor ku Allah gitu. Karena nanti di surat Sajdah, fala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami timpakan siksa yang kecil. Gitu. Ujian yang kecil sebelum datang yang besar. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan dengan kejadian ini kalian kembali kepada Allah. Jadi teguran. Jadi kejadiannya sama tapi menimpa gitu orang dengan status keimanan, kesolehan yang berbeda begitu. Gitu. Jadi kalian tidak bisa disebut iman sehingga saling mencintai. Apa cinta teh? Berarti kan cinta itu ada kanyaa. Cinta itu berarti ada perhatian, ada pengorbanan. Cinta juga biasanya melahirkan kalaupun salah kemaafan. Gitu. Sakehe-keheuna ka pamajikan. Nah, kata maaf. Sakehe-keheuna ka budak orang tua tetap we. Karena rasa cintanya lebih besar, Pak. Nah, demikian kalau kita dengan orang yang beriman. Nah, kata Rasulullah, wala adulukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah awala adulukum, maukah kalian aku tunjukkan pada satu amal, kalau itu dilakukan akan membuat kalian saling menyayangi, saling mencintai. Gitu. Apa? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi tepang teh assalamu. Ada orang masuk masjid. Ada orang masuk masjid, assalamualaikum.
Kata Nabi, dia dapat pahala 10. Datang yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Kata Nabi, dapat kebaikan 20. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Dia dapat kebaikan 30. Itu Pak. Itu. Jadi minimal kalimat salam, Assalamualaikum. Kalau ingin pahalanya maksimal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absus salam. Piraku Pak mengucapkan salam keheul Assalamualaikum. Piraku kan bertentangan atau dengan salam. Ongko sebarkan salam tapi mimik mukanya menyebarkan kan nggak mungkin Pak. Itu karena tadi salam itu tanda kasih sayang. Nah kan yang namanya kasih sayang, cinta harus diungkapkan dalam bentuk verbal. Ari akang teh nyaah keneh teu ka mamah, padahal balanja unggal dinten di pasar. Hoyong ka mamana diantir gitu. Itu hoyong baso pangmeserkeun tapi masih keneh. Maknanya bahwa cinta itu perlu diungkapkan dalam bentuk verbal di samping sentuhan Pak. Makanya kunaon ulah bobogohan, bahayanya cinta perlu pembuktian sentuhan. Itu bisi haram. Nggak akan kuat lama-lama mah. Saumur-umur I love you, tapi apa pembuktian secara fisik nanti ayah hese. Makanya jangan gitu ya. Absus salam bainakum. Hadirin sekalian, kalau jauh Bapak Ibu sekalian, kalau jauh kita boleh mengucapkan salam dengan isyarat, walaupun hakikatnya dilarang. Karena kata Rasulullah, la tusallimu taslimal yahudi fa inna taslimahum birru'usi wal akaffi. Nggak boleh katanya mengucapkan salam seperti salamnya Yahudi dan Yahudi. Nah, salam mereka birru'us gitu. Ya. Wal akaffi dengan telapak tangan. Gitu. Maknanya kalau kita mengucapkan salam, kecuali dalam kondisi kalaupun kita mengucapkan salam tidak akan terdengar. Itu maka cukup dengan isyarat tangan. Kayak apa kalau umpamanya haji atau umroh kita pengen mencium hajar aswad, karena kondisinya banyak gak mungkin, maka cukup dengan itu kan sama. Tapi itu dalam kondisi darurat gitu. Jadi lamun tina mobil tarik itu. Hadirin sekalian, nah mengucapkan salam itu bisa ketika kita liko, ada salam liko, bertemu, itu bisa juga pada saat kita berpisah. Nah, ayeuna papendak teras bade amit mundur, sami mengucapkan salam. Mengucapkan salam ketika bertemu tidak lebih utama ketimbang mengucapkan salam ketika berpisah. Jadi sama-sama utama Pak. Utama. Jawaban Ja'far bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Raja Habsyi Al-Hilal Al-Bahri, kenapa ungkapan
sopan santunnya dengan salam. Padahal pada saat itu sopan santun kepada raja teh tinggawitan masuk ke istana jalannya teh ngagesor teh kumaha? Ngesot ya. Ngesot ku ini gitu. Tapi dia tidak gitu, masuk salam. Ketika ditanya kenapa engkau tidak menghargaiku, tidak sopan santun seperti yang lain, tapi engkau mengucapkan kalimat apa tadi? Assalamualaikum. Maka kata Ja'far, fa innaha tahiyatu ahlal jannah, karena salam itu adalah penghormatan ahli surga. Jadi orang Nasrani dulu itu yang beriman kepada kitab Injil yang asli gitu, dan mereka menunggu kedatangan Nabi terakhir Nabi Muhammad sebagaimana diungkap dalam kitabnya, maka itu digambarkan sebagai ahli surga. Sebagai ahli surga. Buktinya Ja'far bin Abi Thalib menyebut, aku menyebutkan salam kepadamu fa innaha tahiyatu ahlal jannah, karena salam itu penghormatan ahli surga. Jadi Pak, kalau orang mengucapkan salam ke kita, maka orang tersebut menganggap kita, menilai kita ahli. Itu tidak ada penghormatan terbaik dan termulia kecuali kita ditilai ahli surga, Pak. Gitu, Pak. Dan ada mayat digotong. Kata sahabat, si eta teh nu eta jalmi soleh. Berarti itu adalah busyra ahli surga. Bunga, Pak. Jadi ketika orang datang, assalamualaikum ke kita, wah luar biasa. Walaupun kita mah anggap kan Pak Ustadz bisa basi, ya terserah. Cuman syariatnya ketika ketemu mengucapkan salam, dan menurut keterangan itu menggambarkan bahwa tahiyatu ahlal jannah. Karena dalam Quran ahli surga itu ngobrolnya illa kila salamang salam. Itu. Kemudian ini yang pertama ya Pak. Yang pertama. Jadi absus salam. Yang kedua, pintu surga itu yang kedua wasilul arham. Makanya Pak, ini berkaitan dengan salam itu, Allah itu ngajak kita. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kita. Alhamdulillah. Allah mengajak kita masuk ke darus salam. Caket Pak. Caket. Darussalam. Darussalam itu nama lain dari surga. Salam. Assalam, al-Islam, al-Muslim. Gitu. Satu sumber kalimat yang sama. Makanya ketemu dengan siapapun salam, masuk ke masjid salam, masuk ke rumah salam, Pak. Bahkan kalau sahabat mah sampai gini, Pak, sampai mereka istimewa itu ternyata kalau mereka jalan bersama, Pak, jalan bersama. Nah, ketika jalan itu terhalangi oleh pohon atau oleh mun urang mah dinding, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ketika bertemu mengucapkan salam, sampai begitu mengamalkannya. Karena kan mereka berpisah. Berpisah, walaupun berpisahnya sebentar. Ketika ketemu lagi teh mereka absus salam, mengucapkan, wah cek urang lah, ini para rosen eta, sampai begitu.
Itu ya, mengucapkan salam itu. Urang mah pas ngucapkeun salam teh nu di bumi teh langsung nganggo acuk saya ditiung aya tamu, pas ambus teh budak sugan teh saha maneh. Karena anaknya sudah dapat ilmu, masuk ke rumah mengucapkan, walaupun di rumah itu tidak ada siapapun. Raddat alaihimul malaika, dijawab salam kita oleh malaikat. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatu minallah. Gitu. Kalau kalian masuk ke rumah kalian, maka ucapkan salam untuk diri kalian. Itu hakikatnya penghormatan dari Allah. Itu. Eta mah di salat ya. Kan kalau seorang Pak Ustadz assalamualaikum, assalamualaikum, kan pasti pertanyaannya begitu. Karena assalamualaikum itu kalian itu kan bertiga, gitu. Ka, kuma, kum, ha, huma, hum. Itu berarti minimal bertiga. Benar Pak kalau bicara tentang tata bahasa Arab. Tapi ini mah berbicara tentang mengamalkan dalil. Gitu. Nanti kalau begitu berpengaruh karena naon termasuk sholat mayit. Allahumma gfir lahu padahal mayitnya perempuan. Mestinya Allahumma gfir lah. Padahal mayitnya bencong. Allahumma gfirlah warham wa'afih pan ngapa wa mana sahabihin nasu aula bil ittiba'i nu aya dalilna amalkeun tos kitu dah dalilna kitu gitu ya, dalilna begitu. Yang kemarin kita singgung di akhir pengajian Pak di Masjid Agung, doa mau tidur. Gitu, wa nabiyyikal ladzi arsalta. Kan di ujungnya wa nabiyyik, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawaddu amri ilaika ragbatan wa malja'a wa la manja illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi wa nabiyyikal ladzi wa nabiyika. Ada sahabat yang mengganti wa rasulika. Kalimat nabi diganti dengan kalimat ulah. Padahal saur urang mah hartosna sami. Tapi kenapa nabi tetap ini yang namanya doa yang diajarkan kalau mau diamalkan, apalagi di tempat khusus ibadahnya, maka wa manas sahabihin nasu aula bil ittiba. Dalam kitab Al-Muwatta yang jelas dalilnya itu diamalkeun tos. Karena kalau robah satu nanti bakal robah Pak. Iya kan? Robah. Yang tadi karena orangnya sendiri assalamu alaika. Karena orang yang sendiri itu perempuan assalamu alaiki. Kan nanti gitu. Karena orangnya sedang berdua assalamu alaikuma. Kan gitu. Nanti begitu. Gitu. Jadi lebih liar. Gitu. Kocek ieu cenaki, nu ieu mah kuma tuh. Itu yang ngerti bahasa Arab mungkin bisa menjawab. Tapi kan mayoritas mah, makanya urusan ibadah mah udah. Gitu. Yang jelas keterangan. Kenapa doanya begitu? Ada. Memang yang diajarkannya begitu, udah aja. Gitu Pak. Gitu. Seperti membaca sholawat pakai sayyidina boleh tidak? Bisa boleh, bisa tidak. Kalau di sholat sesuai yang diajarkan Nabi, tidak pakai sayyidina. Kalau bebas mah gitu. Sebagai bentuk penghormatan, karena yang tadi juga dilarang. Itu Pak. Nah, ini absus salam, sebarkan
salam. Wah, di kita mah apa mayoritas muslim ketemu dengan tidak dikenal kaum menunggang tiung pasti eta orang Islam, karena memang nanti ada larangan latab daul yahuda wan nasor bisalam. Orang non muslimah jangan diucapkan salam. Di kita mah salieuk beh. Wah, pahala. Makanya abi mah cenah bade assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siga dina podium wae. Pengen dapat pahala maksimal. Pengen dapat pahala maksimal. Wasilul arham, yang kedua sambungkan silaturahmi. Nah, ya, silaturahmi apa? Silah itu menyambungkan ar-rahmi, kasih sayang. Isolun ma'am kana minal khair wadab umma'am kana bidasyari bihasbi taqah. Itu namanya silaturahmi, Pak. Isolun ma'am kana minal khair, menyambungkan kebaikan. Setiap menyambungkan kebaikan itu bisa didefinisikan silaturahmi. Wadab umma'am kana minasyar, menolak segala kejelekan. Gitu. Bentuk kejelekan apapun yang kita tolak, kita sedang bersilaturahmi. Gitu. Budak can salat di piwarang salat, kita sedang silah, menyambungkan ar-rahmi, kasih sayang. Tidak ada kasih sayang yang paling bagus, paling hebat kecuali kanyaah ti Allah. Itu kita mah silaturahmi teh sasalaman we pas lebaran. Betul, itu silaturahmi, Pak. Silaturahmi. Nah, ini Pak. Ini diperintahkan orang yang memutuskan silaturahmi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisal wasil, bagaimana yang silaturahmi juga? Laisal wasilu bil mukafi'i, Pak. Nah, ini lebih dalamnya, bukan termasuk silaturahmi kalau membalas kebaikan dengan kebaikan. Ngirim kanu ngirim, bager kanu seri kanu seri. Walakinnal wasil. Nah, ini Pak lebih dalamnya silaturahmi. Tapi yang disebut al-wasil, penyambung silaturahmi, alladzi idza qati'aha wasolaha. Kalau orang lain memutuskan, kita menyambungkan. Batur korep urang bager. Gitu. Batur atah anjang urang mah asak anjang. Itu Pak. Itu namanya silaturahmi. Makanya kalau orang sedang bertengkar, bermusuhan, kalau ketemu itu pasti yang satu memalingkan wajah. Tepang di pasar, geus jauh dua dana ngalih. Berarti sebetulnya hatinya mah kontak. Nah, kalau sedang bermusuhan biasanya begitu. Kata Nabi, wa khairuhuma. Nah, ini Pak, yang terbaik di antara keduanya yang sedang begitu, alladzi yabda'u bissalam, yang memulai mengucapkan samping assalamualaikum. Itu Pak, itu silaturahmi. Itu absus salam bahkan kepada orang yang sedang bermusuhan. Yang terbaik yang mau islah, bentuk mau islah itu adalah absus salam, menyambungkan silaturahmi. Berat barakilo beratna dilawan dari setan. Itu wasilul arham. Yang ketiga wa'at imut to'am. Nah, ini kirim makanan, traktir Pak. Wah, ini luar biasa Pak, luar biasa. Bapak Ibu, yang 1 sampai 3 ini namanya dakwah bilhal. Dakwah bilhal. Dakwah dengan realita biasanya mah lebih masuk. Absahu lisanul hal absahu min lisanil maqal. Ini lisanul hal Pak. Dakwah rahmatan lil itu lebih absahu, lebih kuat, lebih berpengaruh. Tibatan dakwah
bilisan. Si eta mah bisa bekur tapi eueuh bukur. Ngobrol mah pintar, tapi buktina kosong. Tapi si eta mah datara ngobrol ujug-ujug aya. Janji tara. Gitu. Ujug-ujug aya we, ujug-ujug ngabantu we. Ini lisanul hal. Ini bahasa kita mah ini teh hablum minan nas Pak. Coba. Jadi Pak, hablum minan nas mah banyak. Hablum minallah nama wasallu bilaili. Salat malam. Wa nasuniyamun waktunya tidur. Itu hablum minallah nama hijingan 25%. 75% mah hablum minan. Kenapa Pak disebut wasallu bilaili wan nasu niyamun? Kalau orang tahajud saja terus dilaksanakan, witir saja terus dilaksanakan, apalagi yang wajib. Nggak mungkin dia gitu melaksanakan tahajud, bari tahajud mah sholat yang harus berkorban. Iya kan? Pengorbanan terbesar orang itu dalam pelaksanaan sholat tahajud. Ya mah Pak, kamu takbir lawan Israel, ngalawan tunduh wae teu bisa. Boro-boro ngalawan musuh. Sering digambarkan Pak, masih ingat nggak ilustrasinya? Kalau waktu belajar dipakai belajar nilainya bagus. Tapi kalau waktu libur dipakai belajar bagus sekali, hebat. Si dedek mah boro-boro nuju sakola libur wae dianggo diajar. Waktu sholat dipakai sholat bagus, memang waktunya sholat. Tapi waktunya tidur dipakai sholat tatajaba junubuhum anil mawdaji. Ahli tahajud mah ngarenggangkeun awakna tina tempat sare. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Waktu sholat dipakai sholat bagus, waktu tidur dipakai sholat bagus sekali. Waktu sholat dipakai sare, goreng pisan, hebat Pak. Itu kan tahajud itu da'bus solehina qablakum, kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Itu tahajud itu. Jadi ciri orang soleh itu ahli tahajud. Nanti tahajud juga itu akan melembutkan hati. Tahajud juga akan mencahayakan wajah. Luar biasa Pak. Gitu. Tarbiyah Allah. Kalau disebut kita teh gimana? Dididikku Allah. Allah itu kan pendidik kita. Ternyata ahli tahajud itu orang yang langsung dididik oleh Allah. Ahli tahajud. Nanti Pak bulan Ramadan mah robah namina jadi taraweh. Terus keluar jadwalnya apa hajinya? Oh, dipilihan. Aduh, imam nu paranjang. Nah, malam ieu mah nu paronok ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadkhulul jannata bisalam. Gitu. Nah, mudah-mudahan bisa kita mengamalkan, Pak. Mengamalkan. Simpel sebetulnya masuk surga itu simpel. Yang penting istiqomahnya. Ini adalah termasuk akhlak-akhlak yang baik yang perlu kita miliki. Yang perlu kita miliki, Pak. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada pertanyaan? Mangga. Aya, tuh. Aya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bade naroskeun tapi benten ieu gitu. Lamun ngalayad mayitna teh tos teu aya di bumi. Nah, janten kedah kumaha ngalayad teh atanapi doa wae, atanapi kedah ka makam nyolatan gitu. Gitu. Eta sakitu. Saya pertanyaan bagus Pak. Hakul muslim ala muslim situn. Hak orang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Di samping idza laqitahu fasallim alaih. Kalau bertemu ucapkan salam. Nanti yang terakhir wa idza mata fattabi'hu. Kalau ada yang mati, yang meninggal, hendaklah diurus. Nah sebelum yang mati itu wa idza marido fa'udhu, yang sakit ditengok. Nu udur wae dilongo komo anu maut. Gitu. Makanya itu bentuk amalan yang dianjurkan. Nah pertanyaannya, ketika mayitnya sudah dikubur, apakah ke rumahnya atau langsung ke makam? Gitu. Idealnya dua-duanya. Idealnya kalau memungkinkan dua-duanya. Kan bisa saja Pak, umpamanya keluarganya di Bandung, tapi dikubur di Ciamis tiasa wae. Gak mungkin. Gitu. Karena saya orang Ciamis, saya sekedar nelepon ke sana manga-WA. Itu ikut berduka, innalillahi wa inna ilaihi. Semoga amal ibadahnya diterima. Hapunten abdi teu tiasa nyumpingan ngabumi, tiasa oge nyolatan ka makam karena berbagai kendala. Tapi upami caket memungkinkan ya rumahnya di sana, makamnya juga sakampung. Gitu. Ya, dua-duanya dalam arti ke keluarga, bukan ingin ria, kita ikut mendoakan ke keluarga, ikut ngabeberah, ikut membahagiakan, gitu ya, gitu. Tapi pada saat yang sama kita juga ikut menyolatkan, gitu. Jadi kalau pertanyaannya begitu, idealnya kalau memungkinkan, tiasa teku sholat gaib, gitu kan? Oh ini mah jauh, saya mah ke keluarganya karena dekatnya. Umpamanya aya di kurebna sanes di dieu gitu kan. Umpamanya kapungkur di tempat kelahiranana sabab keluarga di ditu nyuhunkeun. Bagaimana salat gaib itu kalau melihat dalilnya Pak, itu kita menyolatkan kalau di tempat itu tidak ada yang menyolatkan. Jadi kalau di tempat itu ada yang menyolatkan, maka itu yang saya baca itu tidak sholat gaib. Itu tidak sholat gaib. Kalau mayitnya jauh di tempat itu tidak ada yang menyolatkan karena di lingkungan orang-orang non muslim umpamanya. Gitu. Baru kita disebut sholat gaib. Gitu. Tapi kalau di lingkungan itu semuanya muslim, insya Allah kan kalau begitu dia sudah disolatkan, maka kehadiran kita ikut berduka cita kepada keluarga terdekat. Itu. Kalau malam. Kenging nyolatan di makam. Mohon tadi. Dua-duanya saya. Lamun di lemburnya, lamun orang-orang Persis mah tos biasa. Nyebatna kenging. Sepertos kamari nu maot Haji Unus gitunya. Lamun orang Persis patos langsung gitunya ka makam. Ulang lembur mah ka bumi we walaupun teu aya. Nah kitu janten. Iya. Di zaman Nabi aya tukang sapu. Tukang bebersih di masjid meninggal. Ada yang menyebut itu laki-laki, ada yang menyebut itu perempuan. Substansinya bukan di jenis kelamin, tapi pas Nabi datang tidak bertemu dengan orang yang senantiasa dia perhatian ke masjid. Gitu. Jadi bersih teh diurus ku anjeunna. Nabi beberapa hari tidak menemukan sampai bertanya di mana si bapak anu atau si ibu anu. Nabi nggak tahu.
dia kan sudah meninggal. Nabi ngambek, jangan kau anggap yang suka ngurus masjid orang biasa, itu orang mulia. Nepikeun kata diwartosan, bejaan kuduna duluni ala qabrihi. Kata Nabi, tunjukkan di mana kuburnya. Maknanya kalau begitu berarti menyolatkan di kuburan. Gitu. Mohon. Atur nuhun. Aya? Nah, sakitu aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.